Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maton TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat Maton untuk membahas hal yang menarik yang terjadi saat ini. Sahabat Maton TV, mungkin pernah mendengar berita pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa universitas ternama kepada temannya? Pada awal bulan Agustus sempat heboh pemberitaan tersebut di media sosial mengenai penemuan mayat di kamar kos yang merupakan mahasiswa universitas di Depok. Korban dibunuh oleh kakak tingkatnya yang sebenarnya sudah berteman sejak mulai berkuliah. Menurut keterangan pelaku setelah diinterogasi kepolisian, pelaku tidak memiliki masalah dengan korban dan tidak memiliki dendam. Ia menjelaskan bahwa ia sudah putus asa karena terlilit hutang pinjol. Secara psikologis, menurut seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial John Gathergood dari University of Nottingham, mengatakan utang sangat terkait dengan depresi dan kecemasan. Dalam studi yang dilakukan Gathergood menemukan bahwa mereka yang berjuang untuk melunasi utang bisa mengalami masalah kesehatan mental, depresi, dan kecemasan yang parah 2 kali lebih besar. Perasaan cemas dapat muncul dengan berbagai pemicu, seperti kekhawatiran terus-menerus tentang uang, mengalami perasaan luar biasa kewalahan tanpa akhir yang terlihat, dan keputusasaan. Dilansir dari artikel Detik News berjudul "Orang yang mempunyai hutang dan adabnya dalam Islam", menjelaskan sebenarnya dalam Islam terdapat hadis yang menyebutkan anjuran untuk menghindari hutang. Seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah berdoa dalam sholat untuk meminta perlindungan Allah agar tidak terlilit oleh hutang. Dalam Islam juga ketika meninggal, maka ditanyakan jika ada sangkut paut atau hutang, maka harus diselesaikan karena jika masih tersangkut, maka akan berat beban dosa-dosanya, serta gugur kebaikannya kelak. Dalam Islam sebenarnya diperbolehkan berhutang, namun harus dengan niat untuk melunasinya di kemudian waktu, sebab utang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar. Selain itu juga terdapat adab berhutang, yakni yang pertama adalah mampu membayar. Yang kedua, tidak menunda pembayaran. Dan yang ketiga, mencatat hutang. Nah, dalam ajaran agama lainnya juga, perihal berhutang memiliki anjuran untuk menghindarinya. Apabila berhutang, maka wajib untuk melunasinya. Jika tidak melunasinya, maka dikategorikan sebagai orang yang fasik atau mereka yang berdosa, namun tidak mau mengakui dosanya. Nah, sahabat Maton TV, intinya jika generasi saat ini memiliki pendekatan agama yang baik, sangat memungkinkan memiliki akhlak yang baik juga dan bisa memahami aturan-aturan berhutang namun berusaha untuk menghindarinya jika tidak memiliki keyakinan kemampuan membayar di kemudian hari. Saat ini, di dunia maya berseliweran iklan-iklan pinjol baik melalui media game maupun media sosial dan itu sulit dihindari. Sehingga pentingnya tenaga pendidik mulai menanamkan sejak dini perihal ilmu tentang adab berhutang serta menghindari perilaku hedonisme yang dapat memicu perilaku berhutang. Kita juga harus pintar memfilter diri dan mental dalam melihat media sosial, di mana generasi muda memiliki dorongan yang sangat tinggi untuk berflexing dan suka membanding-bandingkan diri dengan orang-orang di media sosial. Jadi yang bisa kita perbaiki dan diberi bekal adalah generasi muda di masa pendidikan. Sistem pendidikan harus bisa memasukkan pembangunan karakter dan akhlak anak agar bisa terhindar dari masalah-masalah sosial di kemudian hari seperti masalah pinjol dan masalah remaja lainnya. Bukan dengan berperilaku seperti kelompok intoleran yang teriak-teriak memusuhi demokrasi dan melulu teriak ganti Pancasila. Belum tentu jika diganti dengan sistem mereka, masalah-masalah sosial kita bisa hilang begitu saja. Kita harus pintar memilah suatu informasi, jangan mau dikompori. Apalagi dikompori oleh orang-orang yang punya kepentingan mengambil alih kekuasaan secara paksa mengatasnamakan agama. Isu-isu seperti ini tentunya tidak memiliki celah untuk terhindar dari upaya penggorengan isu demi menciptakan kebencian terhadap sesama dan Pancasila. Karena oknum-oknum ini bisa jadi banyak yang masuk dalam kesenjangan ekonomi karena tidak bersaing dengan kemajuan, globalisasi, dan juga pemahaman kerasnya tidak dapat diterima banyak orang. Lalu melampiaskan kemarahannya kepada pemerintah dengan membawa-bawa nama umat. Jadi sahabat Maton TV, jika masalah sosial masyarakat saat ini adalah pinjol, maka kita bisa menyampaikan aspirasi kita dan memviralkan agar pemerintah bisa mengontrol dan membatasi jumlah agen-agen pinjaman online serta iklan-iklannya.
Jadi bukan ujung-ujung teriak minta ganti Pancasila dan membenci demokrasi, jadi kelihatan jelas narasi semacam itu hanya menunggangi kemalangan seseorang untuk kepentingan mereka, bukan menyampaikan aspirasi demi kepentingan umat. Jadi tak lelah kami sampaikan agar para sahabat nonton TV untuk tetap berhati-hati dengan narasi-narasi yang kita baca. Demikian sahabat nonton TV pada pertemuan kali ini. Semoga sahabat sehat selalu dan semoga ulasan yang kami berikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.